Yang terhormat Bapak Elina Nata selaku Kakor Bidang Pendidikan Kecamatan Bingin, Ibu Tini Nudiati selaku mentor MOOC P3K Angkatan 74 dan 75. Baik, Bapak Ibu, langsung saja saya akan menyampaikan hasil rencana kerja saya yang berjudul peningkatan keterampilan sholat duha melalui metode Iqra pada peserta didik kelas 2 SD Negeri Kokongan tahun 2023-2024. Latar belakang, dalam agama Islam ada 5 kewajiban yang harus kita laksanakan yang terangkum dalam rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu, yaitu rukun Islam kedua adalah sholat. Ya, karena apa? Sholat itu adalah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah ketika hari kiamat. Jadi sebisa mungkin kita menanamkan kepada anak didik kita untuk sholat 5 waktu mulai dari sejak dini. Kemudian apa alasannya? Yang pertama adalah di siswa kami itu ada beberapa alasan yang membuat saya memberikan judul ini. Yang pertama adalah sholat hanya dipandang sebagai rutinitas semata, bukan untuk kebutuhan. Yang kedua adalah orang tua peserta didik tidak mengajarkan, karena banyak orang tua yang saat ini tuh mereka hanya mengandalkan ekonomi. Kalau saya tidak bekerja, saya makan apa? Itu ternyata ibadahnya dikesampingkan. Yang ketiga adalah masih banyak kesalahan dalam praktik ibadah, utamanya wudhu dan juga sholat. Ada anak yang belum bisa wudhu, ada anak yang belum bisa membaca bacaan sholat, jadi otomatis sholatnya terbengkalai. Kemudian selanjutnya adalah kurang dalamnya peserta didik pada makna nilai ibadah sholat. Yang terakhir adalah kurangnya keaktifan dan kefasihan peserta didik dalam praktik ibadah, utamanya hal sholat. Selanjutnya tujuan dan juga manfaatnya. Yang pertama adalah agar peserta didik terbiasa melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, bekerjasama dengan orang tua tentang disiplin melaksanakan sholat. Yang ketiga, peserta didik dapat menghafal bacaan sholat sesuai tajwid yang benar. Yang keempat, peserta didik mengetahui betapa pentingnya melaksanakan ibadah sholat bagi setiap muslim. Dan yang terakhir adalah menekankan kepada peserta didik bahwa sholat bukan hanya kewajiban, namun itu merupakan kebutuhan kita kepada sang pencipta. Kemudian rencana saya yang di tahun pertama itu adalah pembinaan peserta didik terkait dengan bacaan sholat. Di sini tahapan kegiatannya saya mengkonsultasikan dulu kepada kepala sekolah tentang program yang saya buat. Kemudian menyusun jadwal sholat duha, kemudian membaca bacaan sholat secara klasika. Ini berlaku hanya di kelas 10. Saya ingin mengetahui sejauh mana bacaan sholat anak-anak, sudah benar atau belum, sudah hafal atau belum. Kemudian outputnya dari hasil komunikasi tadi, yaitu adanya saran dari kepala sekolah tentang kegiatan pembiasaan sholat duha. Yang kedua adalah tersedianya jadwal. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik kompak membaca bacaan sholat duha. Kemudian nilai berartinya adalah adaptif, karena itu bisa menyesuaikan diri. Kemudian kalau berarti tentang bagaimana saya konsultasi dengan kepala sekolah, itu merupakan kerjasama atau kolaborasi. Di tahun kedua itu adalah praktek melaksanakan ibadah sholat duha. Tahapan kegiatannya adalah sosialisasi kepada peserta didik terkait pelaksanaan jadwal sholat duha. Kemudian melaksanakan metode Iqra. Bagaimana sih metode Iqra itu? Nah, di sini saya jelaskan sedikit bahwa dulu itu kalau anak kecil itu ada yang namanya alif fathah a, seperti itu. Kemudian ba kasrah bi. Nah, itu terlalu lama. Tetapi kalau metode Iqra itu langsung, bukan alif tapi langsung alif fathah, itu langsung dibaca a, ba, ta, kemudian ti atau tun, itu langsung dibaca, bukan kalau misalnya ABC itu ba, ba, seperti itu. Tapi kalau di Arab, kalau sekarang kan ba, ba, itu tidak boleh ya, karena itu kelamaan. Tapi langsung
bacaan sholat duha sesuai tajwid. Kemudian di sini anak-anak saya tekankan nilai berakhlaknya adalah harmonis, karena mereka tidak boleh saling membuli kepada anak yang belum bisa mengaji, tapi justru itu dirangkul. Mari kita bersama-sama bisa mengaji seperti itu. Kemudian tahun yang ketiga, setelah bacaan sholatnya itu sudah hafal, kemudian penambahan materi surat Asy-Syams, karena surat duha itu lebih baik membaca surat Asy-Syams dan juga Ad-Duha. Kalau Ad-Duha saya rasa itu mudah. Kemudian yang kurang penekanannya itu adalah Asy-Syams, karena itu beda lafaz antara H dan juga H, itu sangat berbeda sekali. Kemudian tahapannya adalah selanjutnya melaksanakan praktek ibadah sholat duha, melaksanakan pengawasan dan juga praktek sholat duha. Selanjutnya adalah menambah materi Asy-Syams pada sholat duha setelah anak-anak paham metode ikhlas tersebut. Bagaimana caranya? Di sini peserta membaca bersama-sama, karena membaca bersama-sama dan terbiasa itu akan terbenak dalam pikiran kita dan juga itu nanti akan terbiasa. Kemudian penerapan nilai berakhlaknya adalah kompeten. Siswa di sini diharapkan berkompeten dalam membaca dan juga menghafal surat Asy-Syams. Selanjutnya di tahun keempat, di sini pelaksanaannya masih sama. Di situ ada tambahan doa duha. Selanjutnya output atau hasil kegiatannya adalah menerima kritik dan saran dari setelah apa yang dilakukan, bagaimana sih kegiatan saya, apakah ada yang perlu dikurangi atau perlu ditambah. Kemudian selanjutnya dapat membaca doa sesuai tajwid yang benar. Di tahun selanjutnya terakhir saya untuk mengevaluasi, saya membuat kegiatan sholat awards. Di sini bagaimana? Di sini dalam peringatan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan Rasulullah melakukan Isra Mi'raj yang oleh-olehnya itu adalah sholat. Nah, di sini saya akan mengadakan perlombaan di mana anak-anak itu berlomba-lomba membaca bacaan sholat sesuai tajwid dan juga tartil. Nah, kemudian hasil pemenangnya itu akan mendapat hadiah jelas. Kemudian saya akan mengajukan pemenang ini kepada perlombaan tingkat kecamatan atau lomba-lomba yang lain. Tidak hanya di sekolah, namun kita sudah punya bibit untuk melaksanakan ibadah sholat. Selanjutnya, kesimpulan, dengan metode Iqra, peserta dapat menghafal bacaan sholat dengan benar. Karena ibadah sholat sangat penting bagi orang beriman. Sholat menjadi tiang agama yang apabila ditinggalkan maka rusaklah agama Islam. Perbaikilah sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Itulah kesimpulan yang saya sampaikan. Selanjutnya ada dari apa yang saya sampaikan itu atau ada yang iya silakan. Ya, Bu Iis, tadi kan Bu Iis memaparkan hasil laporannya itu kan yang sebagai objeknya itu kan kelas 2. Kelas 2 itu kan kelas rendah ya. Alasannya Bu Iis mengapa sih kok memilihnya itu objeknya itu kelas 2 gitu. Bagaimana? Kenapa alasan saya itu kelas 2? Kalau kelas 1 kan masih masih kecil, kemudian dia masih mentalnya itu belum jadi dan juga membaca ini pun kadang kan belum bisa. Nah, saya mengambil kelas 2 itu kan umurnya sudah 7 tahun lebih, dan dalam hadis itu kan ada riwayat yang menjelaskan bahwa suruhlah anakmu sholat ketika berumur 7 tahun dan hukumlah dia ketika berumur 10 tahun. Nah, jadi saya ingin mengajarkan anak-anak dari sejak dini itu menghafal bacaan sholat tersebut, meskipun belum tahu artinya atau maknanya, itu yang penting anak hafal dulu. Kemudian
kelas 2 sampai dengan kelas 5. Nah, kelas 5 itu biasanya tiap tahun ada perlombaan yang intinya adalah sholat. Nah, saya kira ketika anak itu sudah kelas 5, mentalnya sudah jadi dan dia siap untuk dikompetisikan. Seperti itu. Ya, ya. Terima kasih. Ada lagi? Satu. Ya. Sudah. Ya. Terakhir dari saya, biasakan sholat duha sejak masih anak-anak, dewasa hingga tua. Karena sholat wajib yang kita laksanakan itu belum tentu sempurna dan juga amalnya itu belum tentu kita tidak tahu apakah sholat saya diterima. Dengan kita menambah amalan tersebut, salah satunya adalah menambah dengan sholat sunnah yaitu sholat duha. Dan juga terakhir adalah di sini saya mengambil surat Al-Asr yang artinya itulah demi waktu. Intinya selama kita masih diberi waktu maka pergunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan pandang siapa yang berbicara, tapi maknailah apa yang dibicarakan. Seperti itu ya. Nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Semoga kita semua diberi kesehatan yang baik dan juga kita semua sukses di dunia dan akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang melihat kedua pemakat tadi sudah bagus semua. Hanya ingin kami sampaikan, rasa yang lainnya kasih rasa mikir lah kok bocor dengan aku. Oh bijinan yang apa ya? Hanya memang di dalam pemaparan karya ilmiah itu memang ada pertanggungjawaban secara keilmuan. Ilmiah itu artinya keilmuan.